Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebentar mas. Oh, gitu. Silakan duduk mas. Telepon mas. Begini mas, tadi saya lihat ketika ada jenengan Mas Buk. Sekarang kan masih pada posisi pandemi COVID-19. Kami takmir berusaha untuk sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi jenengan posisi malah datang begitu saja pada posisi yang tidak tepat, yang pada aturan di musola ini. Maksudnya jenengan gimana? Loh pak, corona kan tidak ada pak. Bagi saya corona itu tidak ada. Nggak Makanya ada. setiap sholat pun dimanapun saya tidak akan pernah mengikuti protokol yang dianjurkan pemerintah pak. Nggak ada gimana mas. Sekarang kan jenengan lihat berita, jenengan di rumah sakit banyak pasien COVID-19. Bukan seperti itu mas. Kalau jenengan, ini kami percaya semua bahwa COVID-19 itu ada. Maka di musola kami takmir terutama kegiatan peribadahan sesuai dengan protokol kesehatan. Begitu mas. Nah itu kan hak saya pak. Wongkat berita di televisi yang berkaitan dengan rumah sakit penuh itu kan media biasa dibesar-besarkan pak. Betul, itu hak jenengan. Tapi ini kan kita secara berjamaah mas. Mungkin kalau jenengan ibadah sendirian bisa seperti itu. Mungkin jenengan kami di sini jenengan ketika bau penyakit, kami kan yang rugi di sini mas. Semuanya bisa kena ya. Loh, itu kan urusan pribadi masing-masing. Kesehatan itu urusan saya sama Allah. Maka saya mau apapun tidak masalah. Penyakit itu juga dari Allah. Betul, penyakit datangnya dari Allah. Tapi kita sebagai manusia harus berusaha. Karena kita semua datang dari Allah. Kita mati kapan nggak tahu. Tapi kita wajib berusaha dengan ikhtiar sepenuh tenaga. Karena pandemik masih ada dengan bukti-bukti data, bukti-bukti di rumah sakit. Kemarin juga ada yang terpapar. Loh, itu kan di desa Panjenengan tempat saya tidak ada pak. Wong sholat tuh kan sesuai dengan sunnah Nabi kan harus rapat tuh, nggak seperti itu renggang. Betul, itu sunnah Nabi suruh rapat. Tapi dilihat kondisi. Ketika kondisi normal, jenengan bisa seperti itu. Tapi kondisi sekarang kan kondisi selagi pandemik ada mas. Darurat. Loh, Darurat, itu tidak Mas. bisa pak. Itu kan hak saya pak. Hak saya untuk beribadah dimanapun. Jenengan nggak percaya? Anda percaya? Coba pak. Jenengan Gimana berani? pak kalau sholat softnya renggang itu gimana pak Kiai? Ini pun sewu Pak, terkait kondisi di mana negara kita dan juga seluruh dunia, bahwa COVID-19 itu kan mewabah, ya bisa terjadi atau dialami atau menjangkit siapapun. Karena soal virus itu kita kan tidak tahu persis, tapi ketika dari kayak dinas kesehatan yang memberikan penjelasan tentang itu, ya karena mereka yang ahlinya, tentu kita harus percaya. Itu kalau kita lihat dari segi kesehatan. Secara agama pun seperti itu Pak, bahwa ketika ada wabah yang melanda, maka kita harus melakukan ikhtiar. Saya yakin panjenengan juga percaya bahwa ikhtiar itu adalah salah satu ajaran yang termasuk diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita membuat madharat terhadap diri kita sendiri tidak boleh, apalagi membuat madharat terhadap orang lain. Jenengan tidak percaya dengan adanya COVID-19. Kami sementara semuanya percaya bahwa itu adanya seperti itu. Maka kita melakukan ikhtiar sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Antara lain kita harus mencuci tangan setelah melakukan aktivitas apapun, termasuk menjaga jarak ketika kita melakukan sholat. Itu dalam rangka ikhtiar mas. Artinya kita harus menjaga keselamatan jiwa kita dari segala sesuatu yang bisa membahayakan kita, apalagi membahayakan orang lain. Itu ikhtiar mas. Kalau jenengan ngodur seperti itu nggih, mboten parang ngaten nggih Pak nggih. Ngaten nggih. Ya tapi wong itu hak saya kok. Begini Pak, mohon maaf.
terkait apa yang tadi panjenengan sampaikan, perlu kita ketahui bahwa di dalam konsep hukum Islam, ini perlu saya sampaikan mungkin bisa menjadi landasan panjenengan nanti, di dalam konsep hukum Islam bahwa setiap manusia baik yang beragama Islam atau yang tidak beragama itu mempunyai kebutuhan, ada 3 macam. Pertama namanya kebutuhan doruriyah, yang kedua namanya kebutuhan hajiat, yang ketiga namanya kebutuhan tahsiniyah. Menjaga keselamatan jiwa dari segala bentuk bahaya, segala bentuk mandorot, ini namanya kebutuhan manusia yang sifatnya doruriyat. Nah, dalam konsepnya Imam Ash-Shatibi, kebutuhan doruriyat ini yang kemudian menjadi kenapa kemudian ada peraturan hukum syariat, ada peraturan undang-undang Islam. Ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya doruriyat, yaitu kebutuhan yang wajib terpenuhi oleh setiap manusia. Nah, di antara kebutuhan yang sifatnya doruriyat ini adalah diantaranya adalah hifdzun nafs, menjaga keselamatan jiwa setiap kita dari segala bahaya, segala madorot, segala mafsadat yang akan membahayakan setiap kita. Itu yang perlu panjenengan ketahui, Pak. Al-amru bisya'in amrun anwasa ini. Perintah terhadap suatu, maka perintah juga terhadap sarananya untuk dilaksanakan. Kalau kita wajib menjaga keselamatan jiwa, maka sarana-sarana yang kemudian menjadi lantaran jiwa kita terselamatkan itu menjadi wajib. Menjaga keselamatan jiwa kita dari terkena corona itu wajib. Ya. Memakai masker itu sarana, mencuci tangan itu sarana, menjaga jarak sarana. Kenapa sholatnya tadi harus dijaga jaraknya? Itu sarana agar keselamatan jiwa kita ya terpenuhi. Kebutuhan itu kebutuhan darurat setiap manusia. Seperti itu, Pak. Berkaitan dengan ibadah kan, saya beribadah karena Allah, perintah perintah Allah, ikut petunjuk Allah. Mas, Dengan pemerintah pun itu urusan manusia, bukan perintah Allah. Mas Randren nggih. Waduh, saya nggak pernah pakai masker. Tanggal temblung besok adalah ayo apa? Paling gila. Game apa be? Jenengan percaya karo corona apa ora? Ngeten-ngeten mawon. Percaya corona nek ora, mayu jenengan nang rumah sakit sing pasien akeh corona belum ada ora?